Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyaningtyas dengan NIM 152020018, praktikan pada mata kuliah berpraktikum IFB 303 Teknik Multimedia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas Teknik Multimedia pada pertemuan ke-6, yakni gabungan antara max-time awal dan akhir. Jadi, max-time awal dan akhir ini merupakan suatu kondisi di mana kita diberikan durasi maksimal atau batas waktu maksimal untuk memulai ataupun mengakhiri video dari multimedia tersebut. Nah, tetapi di samping itu, sebelum mencapai durasi maksimal tersebut, kita juga bisa melakukan input dengan menekan button-button tersebut yang telah ditentukan untuk mengawali ataupun mengakhiri multimedia tersebut. Dan berikut merupakan timeline tree-nya, di mana di sini terdapat beberapa unsur multimedia, yakni diantaranya video, audio, teks, musik, dan gambar. Dan di samping itu juga terdapat button, yakni dimulai dari button C1, terdapat button C2, C3, dan C4, dengan durasinya yakni dimulai dari durasi ke 0 detik hingga durasi 30 detik. Nah, ketika program tersebut dijalankan, maka pada detik ke-0 ini akan muncul video hingga rentang waktu 30 detik. Yakni video tersebut akan muncul secara otomatis atau secara sinkronus tanpa adanya inputan user. Untuk mengakhiri video tersebut, kita bisa menunggu selama 30 detik video tersebut dimainkan, yakni dari detik ke-0 hingga detik ke-30, atau ketika belum mencapai detik ke-30, user dapat menekan tombol C1 untuk menonaktifkan video tersebut. Sedangkan untuk menjalankan audio dan teks tersebut, user dapat menekan button C2 selagi belum mencapai durasi ke 5 detik. Begitupun dengan musik juga bisa dijalankan dengan max time awal, yakni selama 5 detik ketika program tersebut dijalankan. Untuk mengakhiri audio dan teks, kita juga bisa menunggu selama 25 detik, yakni dari 30 detik dikurangi 5 detik untuk mengakhiri video tersebut, ataupun kita bisa menekan button C3 untuk menonaktifkan audio dan teks tersebut. Untuk musik sendiri, kita menonaktifkannya bisa menunggu selama 25 detik, yakni dari rentang waktu 30 detik hingga 5 detik dikurangi 5 detik ini, ataupun kita ketika belum mencapai durasi maksimal ke 30 detik ini, kita bisa menekan button C4. Untuk gambar sendiri ini akan muncul dan diakhiri secara sinkronus tanpa adanya inputan user. Yakni gambar tersebut akan muncul pada detik ke-15 dan diakhiri di detik ke-25 atau gambar ini akan muncul selama 10 detik. Untuk action script-nya sendiri adalah sebagai berikut. Di sini kita harus mengimportkan library yang nantinya akan digunakan, yakni adalah library timer. Media sound channel ini digunakan untuk pengolahan suara berupa audio ataupun musik. Selain itu, di sini juga ada URL loader untuk memuat dari teks tersebut. Lalu di sini event flash event dan juga URL request untuk meminta request dari teks tersebut. Nah, di sini juga terdapat stop, di mana ini merupakan kondisi awal ketika program tersebut dijalankan. Di sini saya menggunakan variabel timer 1 hingga timer 7, di mana timer 1 ini selama 30 detik, di mana penjelasannya yakni video tersebut akan off pada detik ke-30. Selanjutnya, variabel timer 2 ini selama 5 detik, merupakan audio dan teks tersebut akan menyala di detik ke-5. Selanjutnya, timer 3 ini, audio dan teks tersebut akan mati setelah 25 detik menyala. Selanjutnya, yakni timer 4, musik menyala pada detik ke-5. Selanjutnya, timer 5 ini, kita mematikan musik setelah 25 detik menyala. Kemudian, pada timer ke-6 ini, menyalakan gambar pada detik ke-15. Dan yang terakhir, timer 7 ini, kita mematikan gambar setelah 10 detik menyala menggunakan timer. Di sini saya menggunakan library sound channel, yakni library untuk pengolahan suara, di mana di sini saya telah menggunakan instance name-nya yakni musik.
Untuk audionya juga sama, kita menggunakan library sound channel, di mana saya menyimpan instance name tersebut pada pada variabel yakni bernama audio player. Selanjutnya di sini juga terdapat text loader, variabel text loader untuk memuat teks tersebut. Selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi muat untuk memuat teks yakni yang disimpan pada text loader tersebut. Selanjutnya kita di sini memasukkan format file yakni dengan format txt dengan nama filenya adalah desc. Selanjutnya function muat ini nantinya akan memuat sinopsis, di mana sinopsis sinopsis.txt ini merupakan instance name yang telah saya buat pada teks ini. Selanjutnya di sini inisialisasi kondisi awalnya, di mana ketika kita pertama kali menjalankan program, visibilitas dari sinopsis tersebut akan disembunyikan, atau istilahnya sinopsis tersebut tidak akan ditampilkan terlebih dahulu. Begitupun dengan gambarnya, yakni visibilitasnya akan di-false-kan. Selanjutnya, untuk button C3 tersebut tidak akan diaktifkan atau mouse enable-nya sama dengan false. Selanjutnya, button C4 juga tidak akan diaktifkan. Dan berikut merupakan listing code untuk max time-nya, yakni untuk memulai max time untuk memulai timer 1, 2, 4, dan 6. Dan di sini merupakan timer 1, yakni timer 1 adalah max time akhir video, yakni jika timer 1 berakhir, kita akan menjalankan fungsi max time video, yakni videonya akan dihentikan, lalu video.sig ini dalam kurung 0 merupakan video dikembalikan ke durasi awal. Selanjutnya, visibilitas dari video tersebut akan disembunyikan atau akan di-false-kan. Selanjutnya, timer 2 ini untuk menyalakan audio dan teks, di mana jika timer 2 tersebut berakhir, maka akan menjalankan fungsi dari max time awal teks tersebut. Untuk fungsi dari max time awal tersebut, yakni audio tersebut akan dimainkan, lalu sinopsis tersebut akan ditampilkan atau teksnya akan ditampilkan karena visibilitasnya true di sini. Selanjutnya, timer 2.stop ini dan timer 3 akan di-start, yang mana timer 2 stop ini merupakan timer 2 tersebut akan dihentikan agar tidak terjadi looping, sehingga nantinya timer 3 tersebut akan dimulai. Untuk button C3-nya tersebut pastinya juga akan dimatikan. Untuk timer 3 sendiri, yakni untuk mematikan audio dan teks, di mana ketika timer 3 tersebut berakhir, maka akan menjalankan fungsi dari max time akhir teks tersebut. Untuk max time akhir teks tersebut, yakni audio tersebut akan dihentikan, sinopsis tersebut visibilitasnya akan di-false-kan, atau kita akan meng-hide teks tersebut atau sinopsis tersebut, lalu timer 3 tersebut akan di-stop, yang mananya nanti agar tidak terjadi looping. Selanjutnya, button C3 tersebut nantinya tidak akan berfungsi ketika ditekan. Pada button C4 ini, yakni kita akan menjalankan fungsi max time awal musik ketika timer 4 berakhir, di mana fungsi max time awal musik tersebut yakni kita akan memainkan musik. Selanjutnya, timer 4.stop ini kita akan menghentikan timer 4 agar tidak terjadi looping, sehingga nantinya timer 5 tersebut akan dimulai, dan tombol C4 tersebut akan diaktifkan. Untuk timer 5 sendiri ini adalah untuk mematikan musik, yang mana max time akhir musik ini ketika berakhir maka akan menjalankan fungsi max time akhir musik, di mana fungsi-fungsi ini dapat mematikan musik atau musik player.stop ini. Selanjutnya timer 5 tersebut akan kita hentikan agar tidak terjadi looping, dan C4 ini akan enable-nya akan false, di mana tombol C4 tersebut tidak akan berfungsi ketika ditekan. Dan timer 6 ini kita akan menyalakan gambar, yakni dengan fungsi max time awal poster, di mana max time awal poster ini yakni memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk menampilkan gambar dengan visibilitasnya sama dengan true, dan timer 6 tersebut akan di stop atau akan dihentikan sehingga tidak terjadi looping, dan timer 7 akan dimulai. Yang terakhir,
terdapat timer 7, di mana timer 7 tersebut merupakan fungsi dari mask time akhir poster, di mana mask time akhir poster ini memiliki fungsi untuk meng-hide gambar karena di sini visibilitasnya adalah false dan timer 7 tersebut akan dihentikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi ataupun listing code dari button tersebut. Di sini saya menggunakan instance name C1 dengan fungsi C1 tersebut, yakni ketika kita mengklik button C1 ini, maka akan menjalankan fungsi C1 yakni untuk menghentikan video, dan video tersebut video.seek yakni video tersebut dihentikan dan akan dikembalikan pada durasi awal tersebut. Dan visibilitasnya adalah false atau video tersebut akan disembunyikan. Dan C1.most enable sama dengan false, yakni tombol C1 diatur untuk tidak bisa diklik lagi. Untuk selanjutnya, button C2 ketika diklik, maka audio tersebut akan kita mainkan dan sinopsis tersebut akan ditampilkan. Selanjutnya, timer 2.stop, timer 3.start. Dan button C3 tersebut diatur untuk bisa diklik. Untuk button C3, ketika kita mengklik button C3, maka akan menjalankan fungsi, yakni audio tersebut akan dihentikan, dan sinopsis tersebut visibilitasnya adalah false, di mana ketika kita mengklik ini, maka audio dan teks tersebut akan disembunyikan, dan tombol C3 ini akan diatur untuk tidak bisa diklik lagi. Selanjutnya yang terakhir, yakni ketika kita mengklik button C4, maka musik tersebut akan dihentikan dan tombol C4 tersebut diatur untuk tidak bisa diklik. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjalankan secara sinkronus terlebih dahulu. Are you ready? This March, Disney invites you A live-action to the magical retelling of the event classic of the fairy year. tale about a shall go servant to the ball. stepdaughter who is abused by her jealous stepfather find it and really stepsister after her father died. Only a girl, not a princess. Experience the beloved story Celine. as you never dreamed. I can't drive, I'm a goose. You didn't choose that one, didn't you? Cinderella in cinemas March 27. Selanjutnya di sini saya akan menjalankan dengan inputan ataupun secara asinkronus. Are you ready? This March, A live-action retelling of the classic fairy tale about a servant stepdaughter who is abused. Untuk posternya ini akan muncul secara otomatis dan berakhir secara otomatis pula atau secara sinkronus. Nah, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.